Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Anak-anak Ustadz, silakan dirapikan kursi dan mejanya terlebih dahulu. iya Ya Pak. Ustaz. Ya Nah, Ustaz. Ustaz. Sudah rapi? Sudah sudah Ustaz. Ustaz. Nah, Selanjutnya, adakah di antara anak-anak Ustadz yang tidak hadir hari ini? Liza ada Saki Pak. Ustaz. Oh, sakit. Ya. Mudah-mudahan temannya yang sakit itu secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Dulu aja lihat Ustaz. Eh, Pulang sekolah Mungkin anak dua Ustaz. hari lagi mungkin kita lihat ya anak-anak Ustadz. Oh iya Ya. Ustaz. Ya Ustaz. Selanjutnya anak-anak Ustadz silakan persiapkan peralatan belajarnya terlebih dahulu. Udah Ustaz. Sudah lengkap? Salah Sudah. Ustaz. Ya. Nah, berikut mari ikuti bersama-sama untuk nyanyi nasional kita. Gentar-gentar. Juta gentar Gentar membela yang membelayang. menang. Maju sebentar, Gentar hati hati tadi tadi serang, serang. maju Maju serentak, serentak. mengusir Mengusir penyerang, penyerang. maju Maju serentak, serentak. tentu Tentu kita kita menang. menang. Bergerak, Bergerak, bergerak serentak, 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 menerkam, menerjang menerjang terjang, terjang. bentar tak Tak gentar gentar, menyerang, 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 menyerang. majulah, Majulah, majulah majulah, menang. menang. Anak-anak Ustadz, pada hari ini materi pelajaran kita yaitu peristiwa Fatu Makkah. Ada yang tahu di antara anak-anak Ustadz apa itu peristiwa Fatu Makkah? Enggak, Ustaz. Penaklukan kota Nggak Mekah, tahu Ustaz. Pak. Tahu Ustaz. Nggak tahu Ustaz. Enggak Ini pada tahu, tahu Ustaz. Ustaz. Tahu Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Oh, oke. Peristiwa Fatu Makkah itu adalah peristiwa penaklukan kota Makkah oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak Ustadz mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi pada saat Fatu Makkah itu? Ada yang Lupa, pernah tahu? Ustaz. Lupa, Ustaz. Ismet, peristiwa apa Iya Pak saja yang Ustaz. terjadi pada Fatu Makkah itu? Enggak tahu Tahu Ustaz. Ustaz. Lupa, Ustaz. Baik, anak-anak Ustadz. Nanti kita akan menonton video tentang peristiwa Fatu Makkah. Dan anak Ustadz bisa menganalisis peristiwa Fatu Makkah dengan tepat. Selanjutnya, nanti Ustadz akan memberikan LKPD kepada anak-anak Ustadz. Kemudian anak-anak Ustadz menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah dengan benar. Nah, yang ketiga, nanti Ustadz akan menyuruh anak-anak Ustadz berdiskusi dengan temannya dan menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fatu Makkah dengan tepat. Nah, anak-anak Ustadz, selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini.
Peristiwa Fathu Mekah ini terjadi pada tahun 630 Masehi, yang bertepatan dengan tahun 8 Hijriah. Salah satu alasan terjadinya Fathu Mekah ini adalah karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah yang disepakati Muslim Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Perjanjian Hudaibiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredakan ketegangan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah mendapat pertentangan sejak awal. Berikut isi perjanjian Hudaibiyah. 1. Gencatan senjata diadakan selama 10 tahun. Tidak ada permusuhan dan tindakan buruk dari kedua belah pihak selama masa itu. 2. Jika ada orang dari pihak musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Sebaliknya jika ada pengikut Rasulullah yang menyeberang ke kaum musyrikin, maka ia tidak dikembalikan kepada Rasulullah. 3. Orang-orang Arab atau kabilah-kabilah yang berada di luar perjanjian, dibolehkan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keinginannya. 4. Kaum muslimin belum boleh mengunjungi Mekah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan dengan syarat hanya 3 hari dan tanpa membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarung. 5. Perjanjian diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Berikut, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. 1. Selama 2 tahun masa perjanjian Hudaibiyah, dakwah Islam semakin menyebar di semenanjung Arab. Dakwah Nabi mendapat sambutan baik. 2. Banyak suku-suku yang telah bergabung dengan Islam. Di antara suku tersebut adalah Bani Huza'ah. 3. Kaum Quraisy bersama Bani Bakar menyerang kampung Bani Huza'ah. Tindakan ini melanggar perjanjian Hudaibiyah. Mereka melanggar salah satu poin perjanjian tersebut, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Kabilah Bani Bakar merupakan sekutu Quraisy. Mekah melakukan penyerangan ke kabilah Huza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Dan kaum Quraisy Mekah terlibat dalam penyerangan tersebut. Kaum Quraisy membantu kabilah Bani Bakar dengan senjata dan personel dalam menyerang kabilah Huza'ah. Penyerangan tersebut memaksa kabilah Huza'ah menyelamatkan diri ke tanah haram. Dan penyerangan itu juga menimbulkan korban dari kabilah Huza'ah. Atas dasar pelanggaran tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun pasukan yang berjumlah 10.000 menuju Mekah untuk membebaskannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Ia tidak mendapatkan perlawanan berarti, kecuali perlawanan kecil dari pasukan yang dihimpun Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika memasuki Mekah dengan kemenangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kebijakan yang luar biasa atas penduduk Mekah, yaitu memaafkan kaum kafir Quraisy dan masyarakat Mekah secara umum yang telah memusuhinya dan pengikut-pengikutnya selama 21 tahun. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan yang umum pada saat itu, di mana pemenang perang akan menjadikan tawanan atau budak orang-orang yang ditaklukkan. Kisah Fathu Mekah ini pun diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nasr. Surah pendek dalam juz amma ini menjelaskan tentang bagaimana pertolongan Allah datang kepada umat Muslim. Berikut lafal surah An-Nasr beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat. Hikmah Fathu Mekah.
1. Rasulullah mengajarkan kita akan sikap lapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain, serta menghilangkan dendam dari hati kita. 2. Mendakwahkan Islam dengan kelembutan dapat membuat orang yang diajak akan tersentuh hatinya. 3. Jika kita mengharapkan sesuatu, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Lalu serahkan semua pada Allah yang Maha Menentukan, karena sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Demikian tadi video pembelajaran tentang peristiwa Fatu Mekah. Semoga kalian dapat memahaminya ya, dan dapat menambah keimanan. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak Ustadz, dari video yang anak-anak Ustadz tonton tadi, yang anak-anak Ustadz saksikan tadi, apa peristiwa yang terjadi pada video tersebut? Ada anak-anak Ustadz yang tahu? Ana Ustaz. Ya, Fatu silakan Mekah, Ustaz. Rahmat. Fatu Mekah, Ustaz. Ya, betul sekali. Jawaban yang disampaikan oleh Ananda Rahmat luar biasa. Tepuk tangan aplaus untuk Rahmat. Kemudian, dari video yang disaksikan tadi, apakah di antara anak-anak Ustadz ada yang tahu apa penyebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah tersebut? Ada yang tahu? Ya Ustaz. Ya. Silakan. Sebabnya itu selama 2 tahun masa perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam semakin menyebar di semenanjung Arab, Ustaz. Ya, betul sekali. Jawaban yang disampaikan oleh Ananda Hendra betul sekali. Aplaus untuk Ananda Hendra. Nah, masih semangat anak-anak Ustadz? Masih, Masih, Ustaz. Ustaz. Oke, agar kita lebih tambah semangat lagi, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Prok, 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 Se- prok, prok, prok. Semangat. 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 Nah, anak-anak Ustadz, selanjutnya silakan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok Ustaz. pertama Rahmat, Ya, Ustaz. kelompok kedua Hendra, kelompok ketiga Ismet, kelompok keempat Santi, kelompok kelima Nur Aswadi. Silakan dibagi kelompoknya dan Ya, Ustaz. Ustadz akan membagikan LKPD. Nah. Silakan dijawab LKPD yang sudah Ustadz bagikan. Itu ada pertanyaan. Yang pertama, tuliskan alur peristiwa Fatu Makkah. Berikutnya, jelaskan penyebab terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Selanjutnya, tuliskan 3 isi dari perjanjian Hudaybiyah. Dan yang terakhir, tuliskan 3 sikap mulia Rasulullah dalam peristiwa Fatu Makkah. Nah, silakan didiskusikan dan dibuat jawabannya di LKPD yang sudah Ustadz berikan. Sudah selesai? Sudah, Ustaz. Ana sudah, Ustaz. Kelompok ke-1 sudah, Ustaz. Ya. Nah, Ustadz meminta kepada kelompok K1 mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Rahmat, silakan presentasikan ke depan. Ya, Ustaz. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 1 akan wabarakatuh. mempresentasikan LKPD yang sudah dibagikan Ustaz. Nah, peristiwa Fathu Makkah. Nah, di peristiwa Ya. Fathu Makkah ini
Rasulullah bisa menaklukkan Makkah yang dikuasai oleh kafir Quraisy dan umat Islam menang. Demikian kelompok 1 presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa. A+ untuk kelompok 1. Nah, apa yang disampaikan oleh Ananda Rahmat tadi betul sekali. Jawabannya sangat luar biasa. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Fatu Makkah adalah penaklukan kota Makkah oleh kaum muslimin yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kesimpulan kedua, penyebab terjadinya Fatu Makkah adalah karena kaum musyrikin kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga, perilaku mulia Rasulullah pada peristiwa Fatu Makkah adalah memiliki sikap berlapang dada, pemaaf, dan rendah hati. Apakah anak-anak Ustadz sudah paham? Sudah, Ustaz. Nah, Sudah, Ustaz. kemudian setelah kita belajar tentang peristiwa Fatu Makkah tadi, sekarang bagaimana perasaan anak-anak Ustadz? Oh, senang Ustaz. Kami sudah tahu Ustaz sejarah Nabi. Orang Islam itu hebat Ustaz. Alhamdulillah, semuanya ada sedang dan sudah tahu tentang pelajaran Fatu Makkah. Nah, kemudian anak-anak Ustadz, untuk pelajaran kita selanjutnya, pertemuan berikutnya, jangan lupa dibaca tentang Haji Wada. Jangan lupa dibaca itu di rumah. Ya, anak-anak Ustadz? Ya Ustaz. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ustadz akhiri alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.